Pak Al diisukan mengundurkan diri. Ada berbagai tahapan, nah, sehingga semua keadaan itu adalah endingnya mendapatkan satu keputusan dari Bapak Gubernur. Al sudah datang kepada saya, lalu kemudian minta maaf. Ternyata Pak Al ini selama ini salah dong. Pada dasarnya takdir Tuhan itu tidak ada kebetulan ya. Halo MyG, penonton setia Mr. G TV dimanapun Anda berada. Jumpa lagi bersama dengan saya Marinus Kea di program G Talks Mr. G TV, obrolan mengupas kebenaran. Kali ini saya bersama dengan tamu yang sangat populer sekarang di Banten. Namanya Pak Al Mukhtabar, Sekda Provinsi Banten, yang sempat diberhentikan, tapi tidak jadi diberhentikan. Kali ini beliau sudah hadir bersama dengan saya. Pak Al, saya mengucapkan selamat karena Pak Al kembali menjadi sekda yang sebenarnya. Memang sudah benar, ya, tapi selama ini tidak dibenarkan, gitu ya. Pak Al, saya sudah mengumpulkan fakta bahwa 6 bulan pas, 22 Agustus, Pak Al diisukan mengundurkan diri. Ya kan begitu ya? Ya. Lalu ada 22, 24, 29 terus gitu ya. Sampai pada tanggal 23 November keluarlah surat pembebas tugasan. Waduh, yang katanya ini pembebas tugasan itu walaupun tidak ada frasa dalam undang-undangnya gitu ya, tapi tetap aja dipakai. Gantung tuh. Memang agak banci juga sih sebenarnya itu kata-kata pemberhentian disandingkan dengan pembebas tugasan ya. Nah, Pak Al, setelah tanggal 22 Februari, kan 22 Februari kan pas keluar itu surat pencabutan terhadap surat tanggal 22 November. Sampai saya, 23 November, sampai saya hafal loh itu ya. Dari tanggal 22 Agustus, 23 November, keluar lagi surat pencabutan 22 ini. Ya pasti banyaklah perjalanan yang sudah dilakukan. Setelah tanggal 22 itu, ya kan begitu ya, sah kembali menjadi sekda definitif Provinsi Banten yang memang gonjang-ganjingnya luar biasa. Ada yang saya penasaran sampai sekarang, ya. Ketika sebelum keluar tanggal 22 itu suratnya, ya, kan ada pertemuan tuh, ya, hari Minggu menurut videonya Pak Gubernur, lalu menyampaikan permohonan maaf. Sebenarnya apa sih yang terjadi di rumah Pak Gubernur? Dan rumah Pak Gubernur di mana itu Pak Al? Dipanggil atau memang datang sendiri? Kan itu jadi rasa penasaran saya, Pak Al. Silakan Pak Al. Atas hal yang dipertanyakan tadi dengan prolog urut gitu ya. Dan itu buat saya mengharukan gitu. Karena berarti ini menjadi perhatian publik yang luar biasa. Apalagi saya, Pak. Apalagi saya ini perhatian sampai terus. Ada yang mengumpulkan data dan seterusnya ya. Nah, atas itu semua tentu saya sekali lagi berterima kasih. Dan di berbagai kesempatan saya selalu menyampaikan permohonan maaf saya atas semua keadaan ini. Hal yang tadi agak fokus untuk di statementkan terkait saya ke Bapak Gubernur bahwa tentu bagian dari orang tua dan anak pada dasarnya gitu ya. Karena Pak Gubernur adalah atasan saya, orang tua saya, dan atas berbagai hal dari perkembangan itu saya mengajukan permohonan untuk menghadap ke Bapak Gubernur. Nah, bagian dari dedikasi saya sebagai bawahan kepada pimpinan. Sehingga apa yang beliau akan arahkan kepada saya berupa tentu satu hal yang selalu saya berpikir positif, di balik semua itu ada dalam rangka bersama untuk membangun Banten. Betul. Sehingga hal-hal yang kita pandang dari sudut yang positif itu
harus kita implementasikan secara positif juga. Dan saya bersyukur Bapak Gubernur melihat itu secara objektif atas satu keadaan yang ada solusi atas semua itu. Solusinya adalah saya dikembalikan sebagai sekretaris daerah. Jadi sebenarnya pertemuannya hari Minggu atau Senin pagi? Keadaan itu sebenarnya masih dalam satu kesatuan. Satu kesatuan rangkaian gitu. Ini kayaknya diplomasinya Pak Al luar biasa. Ya. Kenapa? Kan pertanyaan saya sebenarnya sederhana saja. Ya. Minggu sore, Minggu malam atau Senin pagi? Iya. Karena itu satu rangkaian, maka dia adalah satu kesatuan. Bahwa satu proses itu ada berbagai tahapan gitu ya. Nah, sehingga semua keadaan itu adalah endingnya mendapatkan satu keputusan dari Bapak Gubernur bahwa saya harus kembali bertugas. Kenapa saya bertanya ini Pak Al? Karena ada kesan seolah-olah ketika videonya Pak Gubernur itu disampaikan, Al sudah datang kepada saya, lalu kemudian minta maaf. Ternyata Pak Al ini selama ini salah dong. Sehingga tidak pernah minta maaf, sehingga tidak ada pengampunan kan begitu ya. Setelah ada permohonan maaf baru diberikan ruang gitu untuk kembali. Apakah memang keadaan penilaian seperti itu benar atau salah itu? Ya, saya pikir itu kan sudut pandang ya. Karena sudut pandang maka sesuatu kalau saya selalu memanai sebagai sisi positif dari keadaan itu sehingga kita ingin apa yang menjadi solusi bersama. Tentu dalam solusi bersama itu plus minus lah gitu ya. Baik bagi saya gitu terutama. Tapi dengan tulus hati ya Pak Al memang benar-benar mau kembali untuk membantu Pak Gubernur di sisa masa jabatannya yang tinggal kurang lebih lah 2 bulan ya. Ya 2 bulan 3 bulan gitu 2 ya. bulan. Ya tentu sebagai bawahan yang mendapat mandatori dari Bapak Presiden dengan surat keputusan Bapak Presiden, saya harus mendedikasikan diri untuk melaksanakan mandatori itu melalui struktur penyelenggaraan pemerintahan daerah. Nah, pada pertemuan itu, apa sih harapan Pak Gubernur? Pasti dong, waktu ketemu, Pak Al, boleh kembali jadi sekda definitif ya. Saya memberikan pengakuan misalnya. Saya tidak tahu, tapi asumsi saya bisa seperti itu. Apa sih harapannya? Tapi Pak Al begini ya, harus begini. Apa harapannya? Ya, Pak Gubernur waktu itu tentu atas perkembangan yang terjadi, saya melihat niat bersama untuk membangun Banten gitu ya. Meminta untuk menyelenggarakan tugas dengan baik, memastikan semua agenda-agenda ini berjalan sesuai dengan aturan. Nah, komitmen-komitmen itu adalah bagian komitmen utama saya juga sebagai aparatur sipil negara. Dan di aparatur sipil negara itu selalu diajarkan bahwa sebenarnya kita tidak punya ajaran melawan atasan gitu. Jadi ajaran ASN itu adalah ajaran yang melaksanakan perintah atasan. Nah, tentu dengan satu parameter aturan perundangan. Perintah atasan itu parameternya adalah sesuai peraturan perundangan. Tanggal 22 kan keluar surat pencabutan itu, dikirim ke Mendagri. Lalu secara kebijakan provinsi dengan keluarnya surat gubernur, pencabutan terhadap surat tanggal 23 November itu, lalu kemudian Pak Al kembali menjabat sebagai sekda dan bekerja lagi. Lalu kemudian muncullah isu-isu gitu ya. Dari semua ASN, dari OPD gitu ya. Wah, kehadiran Pak Al ini kok terkenal sekali. Nanti kalau Pak Al jadi sekda lagi, ini pasti ada persoalan makan minum, anggaran makan minum. Tidak boleh lagi diambil di anggaran APBD. Pertanyaan lain, kalau tidak boleh diambil di anggaran APBD, berarti ada anggaran lain dong. Bagaimana Pak Al sebagai sekda menyikapi itu? Dan sebelum-sebelumnya memang ini kan kalau ASN-nya sudah tahu begitu, berarti kan Pak Al sudah didefinisikan bahwa ini pasti ini sekda kita tidak akan memberikan makan minum kepada kita. Apa memang juga ada aturan bagi ASN bahwa wajib mendapatkan makan minum? Kembali lagi itu sudut pandang. Mungkin tidak semua ASN
berpikir seperti itu. Ya, gitu karena Pak Al juga ASN ya. Ya, karena tapi saya pikir kembali lagi saya melihat itu satu sisi positif juga ya. Ada harapan tentang kesejahteraan umpamanya, bahwa ada harapan keadaan untuk menjadi lebih baik dari sisi kehidupan. Kita memandangnya dari sisi itu. Dan di Provinsi Banten ini hal-hal yang mendasari berbasis kesejahteraan juga sangat dipikirkan oleh pimpinan. Sehingga hal-hal itu bagian dari dukungan untuk memang ASN tinggal bekerja secara baik saja di sana. Kenapa mereka khawatir bahwa ini Pak Al akan menentang menggunakan APBD untuk itu? Ya, pada dasarnya itu kan juga sebenarnya aturan ya. Mandatori Kementerian Keuangan untuk kita melakukan efisiensi. Dan juga dalam rangka efisiensi itu semua pakai standar-standar. Nah, pada standar-standar itu karena tentu standar membuat satu parameter yang ukuran-ukuran itu untuk dapat diterima bersama kan. Nah, dengan dapat diterima bersama berarti parameter-parameter itu ya berbasis keadilan. Dan tentu parameter tidak memuaskan semua pihak. Ada yang memandang itu cukup. Saya merasa sudah cukup, mungkin yang lain merasa belum cukup. Nah, itulah bagian dari dinamika keadaan. Nah, sehingga puas, tidak puas, dan juga kita sulit sekali memuaskan semua ya. Jadi ada plus minus lah begitu. Nah, sedikit flashback ke belakang ya. Kan pasca keluar surat tanggal 23 November itu, lalu kemudian ada gonjang-ganjing ya. Ini sebenarnya Pak Al ini mengundurkan diri atau dipindah tugaskan atau diberhentikan? Bagaimana sebenarnya bisa gonjang-ganjing itu bisa terjadi? Kok sampai ada isu-isu yang benar-benar menyudutkan seolah-olah Pak Al ini mengundurkan diri? Sehingga muncul pembebasan tanggal 23 itu, 23 November. Ya, jadi dalam berbagai kesempatan saya sudah menyampaikan bahwa pada dasarnya saya tidak mengundurkan diri. Dan itu clear gitu ya. Jadi kalau ada yang mengatakan atau menyampaikan bahwa terminologi itu mengundurkan diri, itu tidak benar. Gitu. Nah, yang sebenarnya adalah bahwa saya jadi sengaja diisukan itu lah ya. Atau dijadikan sebagai makanya tadi banyak alasan. Sudut pandang gitu ya. Banyak sudut pandang. Kenapa Pak Al selalu menggunakan terminologi sudut pandang? Karena memang hidup itu pada dasarnya sudut pandang. Sudah filsafat ini. Ya, jadi membuat sesuatu ada pada tempatnya, kira-kira begitu ya. Pak Al ini kan kembali menjadi sekda bertepatan dengan berakhirnya masa jabatan gubernur dan wakil gubernur Provinsi Banten pada tanggal 12 Mei nanti. Apakah memang ini disetting seperti itu atau kebetulan saja? Pada dasarnya takdir Tuhan itu tidak ada kebetulan ya. Saya penganut ajaran bahwa tidak ada satu titik pun yang tidak desain yang maha kuasa gitu. Nah, maka semua tentu kita yakini bagian dari satu kesatuan dari putaran hidup gitu. Jadi saya memaknai ini bagian dari perjalanan spiritual juga gitu ya. Setelah 6 bulan dipaksa untuk tidak menjalankan tugas sebagai sekda karena saya selalu suka sekali menggunakan kata-kata dipaksa itu loh sebenarnya. Saya nggak ngerti juga kenapa. Kan sudut pandang. Nah, situasi apa yang Pak Al sekarang lihat setelah jabatan sekda ini diemban oleh PLT selama ini? Setelah Pak Al sudah masuk kembali. Ada situasi yang berbeda? Ya, tentu situasi ini satu keadaan yang before and after gitu ya. Sebelum dan sesudah atas keadaan itu. Dan tentu kita harus menyikapinya dengan arif dan bijaksana untuk kita sama-sama memaknai bahwa bersama kita dalam rangka membangun Banten sebenarnya.
Nah, dengan ada satu tujuan bersama kita, maka semua jalan yang kemungkinan kita tempuh bersama itu adalah jalan yang akan produktif gitu. Kalau produktif tentu yang akan menerima manfaat dari semua itu adalah masyarakat Banten. Maka saya berharap dengan semua pihak atas situasi ini kita menyatukan pikiran untuk membangun Banten, dan apapun yang kita obsesikan bersama itu, ya tentu ada plus minusnya. Nah, pada waktu plus minus muncul, maka kita dituntut untuk secara arif dan bijaksana memaknai itu agar kita bisa positif dalam rangka melaksanakannya. Karena proses ini kan satu proses kinerja, tidak bisa proses pemikiran saja, tapi ini proses kinerja yang kinerja itu tidak bisa dilakukan sendiri. Kinerja itu adalah satu sistem, jadi ada input, ada proses, ada output. Nah, itu harus bersama dilakukan. Dan saya sangat berharap bahwa dengan adanya keadaan ini, ya itulah bagian yang kita harus lakukan secara bersama itu. Gitu. Pak Al, tanggal 10 Februari, saya di podcast Banten ya di Serang ya. Saya ditanya oleh hostnya gitu ya. Apa sih yang seharusnya dilakukan dalam gonjang-ganjing itu, lalu apa yang seharusnya dilakukan oleh Al terhadap kebijakan gubernur. Lalu saya mengatakan bahwa ya sebaiknya Pak Al harus menguji kebijakan itu lewat petun. Tidak lama kemudian tanggal 16 Februari, Pak Al juga mengajukan petun. Ya. Bagaimana proses petun itu dengan kondisi yang sudah terjadi sekarang? Nah, ini apakah sudah langsung dicabut atau ada proses, atau itu menjadi salah satu bargaining kemarin surat tanggal 22 itu oleh gubernur supaya laporan tanggal 16 itu dicabut juga? Ya, sebenarnya sih dalam terminologi bergening tidak pada substansi itu banget gitu ya. Dan apa yang terjadi itu bagian dari satu peristiwa hukum yang kita sebagai masyarakat yang taat berupaya paling tidak ya, berupaya untuk taat hukum, dan penggunaan hukum adalah hal yang hak konstitusional. Oleh karenanya dapat saja kita gunakan dalam berbagai kesempatan dan pada momen serta terminologi tertentu. Berbicara hukum, bahwa hukum itu punya objek, objek hukum. Dalam persoalan tadi atau dalam hal terminologi tadi, aspek hukumnya sudah tidak ada lagi karena pada tanggal 22 tadi. Jadi tidak perlu dicabut. Karena kan objeknya sudah tidak ada lagi, ya otomatis. Tentu dengan sendirinya tentu karena proses itu proses pengajuan, maka ada proses penarikan gitu. Jadi biasanya penarikan itu kan diistilahkan pencabutan. Ya, diistilahkan pencabutan. Nah, jadi itu objek hukumnya sudah dengan sendirinya, dan proses administratif tentu sudah kita lakukan untuk melakukan pencabutan itu kalau dalam istilah pencabutan gitu ya. Kalau saya memandang lebih kepada terminologi hukumnya sudah selesai gitu dipandang gitu ya. Terminologi hukumnya sudah terpandang. Penarikan administrasinya sudah? Sudah kita lakukan. Sudah. Luar biasa juga ya Pak. Pak Al ini luar bagian biasa dari bentuk kepatuhan. Ya, kan azas hukum itu. Saya senang sebenarnya karena Pak Al langsung menindaklanjuti dan mengakui itu bahwa dari kepatuhan. Tapi pihak lain tidak menghargai kepatuhan Pak Al. Itu sayangnya gitu ya. Nah, apa langkah sudut Pak Al? Sudut pandang. Apa langkahnya Pak Al ke depan dengan menjalankan tugas kembali sebagai sekretaris daerah Provinsi Banten dalam waktu dekat ini ya? Karena kita tahu ini baru bulan Februari, pasti ada kegiatan-kegiatan yang menurut undang-undang harus menjadi kewenangan Sekda definitif ya kan gitu ya. Nah, apa langkahnya sekarang? Karena ini persoalannya kan kembalinya bertugas ini berarti kan adanya pengakuan sebagai sekda yang sebenar-benarnya gitu ya. Satu hari, 2 hari, 3 hari ini tentu saya harus memahami betul secara teknis proses administratif itu untuk
terinventarisasi dan terdokumentasi urutan-urutan tahapan itu yang harus kita bedah gitu ya. Dan itu sedikit saya butuh waktu dan tadi saya sudah mendapat izin dari Bapak Gubernur untuk kita bisa bertemu dengan organisasi perangkat kerja daerah, kepala OPD-OPD, dan kita tadi ketemu dengan berbagai diskusi untuk memikirkan bersama. Seorang sekda tentu bukan segalanya, dan kerja itu ada di organisasi perangkat kerja daerah. Sekda adalah koordinatornya gitu. Nah, sehingga tentu saya harus secara intens bicara secara teknis kepada OPD-OPD yang membidangi tugas-tugas itu, yang pada periode 2022 ini, episode agenda perencanaan pembangunan, pelaksanaan dan pertanggungjawabannya nanti, nah itu yang akan kita kolaborasikan bersama. Prinsip bagi saya bahwa semua itu ada guide-nya. Guide-nya itu adalah peraturan perundangan. Saya punya kutipan bahwa di situasi yang gila, obatnya itu adalah normatif. Artinya bahwa sesuatu itu dan hidup ini semua dengan tata aturan gitu. Nah, maka bila ada keliaran, sesuatu yang abnormal, maka penormalannya itu adalah kembali kepada aturan-aturan itu. Artinya 6 bulan sebelumnya ini tidak normal ya? Bisa saja itu normal pada sudut pandang tertentu. Harus berani mengakui dong, normal atau tidak normal? Normal adalah satu keadaan yang diterima oleh banyak orang. Nah, karena kalau normal pasti tidak ada keluar tadi sudah itu kan. Penormalan. Berarti termasuk situasi yang sebelumnya harus dinormalkan kembali. Kenapa dinormalkan? Karena tidak normal kan gitu. Sudut pandang lagi ini. Oke, Pak Al, terakhir barangkali pertanyaan saya buat Pak Al. Apa harapan Pak Al untuk Provinsi Banten, utamanya menjelang pemilu serentak 2024? Ya tentu kan semua itu membutuhkan satu kondusivitas daerah. Itu adalah sarana dan prasarana untuk mewujudkan keinginan bersama dalam berdemokratisasi ini. Sehingga stabilitas daerah merupakan satu parameter yang harus diwujudkan bersama. Lalu berikutnya dalam rangka tentu itu cita-cita bersama bangsa ini untuk makin meningkatnya kualitas pembangunan, meningkatkan cakupan dan upaya kita meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan segala parameternya, indeks pembangunan manusia dan seterusnya gitu. Parameter-parameter makro maupun mikro terhadap itu, nah itu yang menjadi tuntunan dan tuntutan oleh masyarakat. Nah sehingga ini benar-benar memerlukan satu kesungguhan untuk mewujudkannya. Kita berharap siapapun pemimpinnya, output dari itu, dan tentu dalam kapasitas sekretaris daerah punya kewajiban tanggung jawab untuk melakukan satu formulasi, formulasi kebijakan, karena eksekusi dan kepemilikan kebijakan itu ada di otoritas pimpinan. Tapi Sekda sebagai pembantu, dapur formulasi kebijakan itu untuk mendesain ini bagaimana agar mencapai target-target tadi dari harapan masyarakat itu, dan tentu eksekusinya ada pada leadership, ada pada kepemimpinan itu. Nah, pemimpin yang harus kita siapkan untuk beliau mengambil keputusan-keputusan yang baik itu dengan kepentingan bersama tadi. Dan itu sebenarnya harapan dan cita-cita sebagai seorang sekda. Memfasilitasi untuk pimpinan mengambil keputusan secara benar. Begitu. Kalau saya berimajinasi nih Pak Al, sebenarnya Pak Al sudah punya kira-kira bukan orangnya, tapi clue-nya kira-kira yang idealnya jadi pemimpin di Banten itu bagaimana gitu. Banyak hal yang harus dipunyai gitu ya. Tapi kan kita ini bukan mencari malaikat gitu kan, tidak ada yang sangat sempurna banget. Tapi dalam rangka parameter untuk menuju ke sana. Karena kalau ada malaikat di bumi kita nggak perlu ada. Iya nggak perlu ada, selesai kan gitu. Nah sehingga
tentu parameter-parameter umum yang harapan masyarakat ini menjadi ukuran yang kan dikembalikan ke masyarakat lagi nanti, yang akan menentukan pilihannya gitu kan. Nah, atas kondisi itu maka saya pikir setiap yang punya potensi untuk itu tentu akan berpeluang besar dalam rangka memimpin Banten ke depan gitu. Banyak nggak yang tidak senang kepada Pak Al karena kembali menjadi sekda? Nah, kembali tadi itu sudut pandang juga ya, bahwa suka tidak suka itu biasa. Dan saya dalam berbagai kesempatan selalu menyampaikan tidak anti kritik umpamanya. Sehingga sudut pandang suka dan tidak suka itu bisa kita selesaikan bersama untuk solusinya apa gitu. Kalau tidak suka kenapa kan begitu. Lalu agar dia bisa menjadi suka apa gitu yang harus saya lakukan. Nah, maka kata-kata maaf memaafkan itu adalah kata kunci dalam langkah komunikasi itu. Sehingga nanti titik temu bahwa kita punya win-win solution gitu ya kalau istilah sekarang, atau kesepakatan bersama untuk kita harus dalam rangka produktivitas terhadap output apa kita. Dalam rangka terminologi ini adalah terminologi Banten membangun, dan itu ujungnya kan untuk masyarakat. Cita-cita mendirikan Provinsi Banten itu adalah untuk mensejahterakan masyarakat. Nah, itu yang harus kita pandu bersama dan kita kawal bersama. Nah, ada hal yang menarik dalam rangka itu, apa yang disebut dengan Citizen Charter. Citizen Charter itu peran masyarakat yang tinggi untuk positioning, mengawal kinerja pembangunan ini gitu. Ada beberapa penelitian tentang apa yang disebut dengan paradok birokrasi. Nah, paradok birokrasi itu seringkali birokrasi kalau disuruh berpikir, beliau atau kita-kita, saya termasuk di dalamnya sebagai birokrasi, banyak hal keterbatasan kita yang terbentuk dari kultur birokrasi. Makanya Bapak Presiden kan selalu memandatkan bahwa harus hemat struktur, kaya fungsi, sehingga agenda investasi itu harus cepat, izinnya harus cepat, dan seterusnya gitu loh. Nah, ini kan satu reform bagi birokrasi yang pada dasarnya sebenarnya ingin melakukan itu gitu ya, tapi ada banyak hal yang menjadi infrastruktur untuk itu bisa terimplementasi dengan baik gitu. Saya pikir mandatori Bapak Presiden, kita tidak kurang-kurang arahan. Nah, ini kita harus meluruskan niat kita untuk mengimplementasikan itu gitu. Itu yang mendasar gitu ya. Halo Maiji, demikian obrolan saya bersama dengan Pak Al Muktabar, Sekda Provinsi Banten yang sangat populer akhir-akhir ini di Banten. Terima kasih. Komunikasi politik yang baik akan mempersatukan dan memberi kekuatan untuk membangun Banten bersama. Tetap jaga senyum untuk membangun hubungan yang baik.